Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan. Syahrun mubarakun wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, siswa-siswi SD Plus Qurrata A'yun yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan ini kita mampu hadir atau Allah telah menghadirkan kita kepada bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Kita tentu sangat bersyukur sekali kita bisa masuk, bisa hadir di dalam bulan Ramadan. Maka tentu kita senang sekali berada di bulan Ramadan. Maka tentu apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mampu memaksimalkan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sekali hikmah-hikmah yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Tentu yang pertama adalah Ramadan adalah bulan penuh maghfirah, penuh ampunan. Di mana dalam hadis dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah, hanya dengan mengharap ridha Allah, tidak mengharap pada yang lain-lain, maka itu bisa menjadi sebab untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan juga di malam harinya ketika kita qiyamul lail atau yang kita kenal dengan sholat tarawih, itu juga bisa menghapus dosa kita yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Dengan iman kepada Allah, hanya dengan mengharap ridha Allah, tidak mengharap pada yang lain-lain, maka itu bisa menjadi sebab untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan juga di malam harinya ketika kita qiyamul lail atau yang kita kenal dengan sholat tarawih, itu juga bisa menghapus dosa kita yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Selain di bulan Ramadan ini Allah menghadirkan ampunan, maka juga ada yang lebih spesial, ada yang lebih penting dari itu juga, yaitu Allah melimpahkan rahmat, melimpahkan kebaikan kepada kita. Di mana ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah menghadirkan pahala yang tak terhingga, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa semua kebaikan-kebaikan itu pahalanya sudah ditentukan, mulai dari 1 dilipatkan jadi 10, 70 sampai dengan 700 kali lipat. Tetapi untuk puasa tidak ada hitungannya. Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah untukku, jadi aku yang menentukan pahalanya, aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi puasa ini pahalanya unlimited sekali, tidak terbatas. Bagaimana cara kita mengukur, mengetahui luasnya pahala puasa?
ada kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu Thalha bin Ubaidillah. Pada saat itu ada dua sahabat masuk Islam. Dua sahabat ini, yang pertama ini sosoknya adalah rajin beribadah, semangat sekali dalam beribadah, sholat dan lain sebagainya, sangat antusias. Kemudian sahabat ini meninggal dalam keadaan perang. Berarti beliaunya mendapatkan label syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Sedangkan yang nomor dua ini ibadahnya biasa-biasa saja, tidak terlalu antusias, tidak terlalu semangat dalam mengerjakan sholat. Artinya ya biasa-biasa saja ibadahnya. Bahkan yang nomor dua ini tidak meninggal pada saat perang, tidak punya label syahid. Tapi yang kedua ini meninggal 1 tahun setelah yang pertama. Berarti sahabat ini mampu hadir di bulan Ramadan, mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada saat itu Thalha bin Ubaidillah ini tidur. Ketika tidur, beliau bermimpi sedang duduk-duduk di depan surganya Allah, pintu surganya Allah. Bertiga, dua sahabat yang masuk Islam tadi, kemudian bersama Thalha. Setelah itu ada malaikat yang keluar memanggil. Siapa kira-kira yang dipanggil dari tiga orang ini? Ternyata yang dipanggil pertama untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah orang yang kedua. Di mana orang kedua ini sholatnya biasa-biasa saja, tidak meninggal dalam keadaan syahid. Beda dengan yang nomor satu, yang sholatnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, dan meninggal dalam keadaan syahid. Tetapi kenapa kok ternyata yang nomor dua ini yang dipanggil duluan masuk ke surga? Setelah itu keluar lagi malaikat memanggil lagi, baru yang dipanggil masuk surga nomor 2 atau berikutnya itu orang yang pertama tadi yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian malaikat keluar lagi, tinggal satu orang, yaitu Thalha. Wahai Thalha, kamu kembali dulu, kamu belum saatnya masuk surga. Akhirnya Thalha terbangun dari mimpinya. Apa yang terjadi? Thalha bingung, bagaimana mungkin orang yang ibadahnya biasa-biasa saja dan tidak syahid bisa mengalahkan, bisa masuk surga duluan ketimbang orang yang ibadahnya bagus, sungguh-sungguh dan meninggal dalam keadaan syahid. Akhirnya Thalha curhatlah sama teman-teman yang lain, sama sahabat yang lain. Akhirnya semuanya bingung, kok bisa? Akhirnya solusinya adalah datang atau mendatangi Rasulullah. Akhirnya Thalha menyampaikan apa yang terjadi dalam mimpinya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menanyakan kepada Thalha, apakah orang yang kedua ini meninggal 1 tahun setelah yang pertama? Betul wahai Rasulullah. Apakah yang kedua ini hadir di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Apakah orang yang kedua ini dalam hidupnya selalu taat beribadah, melakukan sholat dan sebagainya? Betul wahai Rasulullah. Sahabatku, katanya Rasulullah, memang begitu. Antara orang yang hadir di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan orang yang tidak masuk di bulan Ramadan atau belum sampai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, itu bedanya jauh sekali antara langit dan bumi. Jadi pahala orang yang berpuasa ini sungguh luar biasa. Orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu jaraknya sama dengan langit dan bumi. Jadi lebih tinggi, lebih agung orang yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga membangkitkan
kita, semangat kita untuk terus berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini banyak hikmah-hikmah yang bisa kita capai, yaitu kita mendapatkan banyak rahmatnya Allah, banyak pahalanya Allah, kebaikan dari Allah, dan tentu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.